Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang rumah, halo sahabat rumah kayu. Apa kabar para pecinta rumah kayu? Kembali lagi kita di channel Rumah Kayu Cizwa bersama Umi di sini. Jadi sahabat, video kali ini Umi mau home tour sebuah rumah yang sangat istimewa, yang mana rumah ini merupakan balai perapatannya Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Buat sahabat yang pengen melihat secara langsung, boleh mampir dong di Kabupaten Siak Sri Indrapura Riau, atau ingin melihat melalui video Umi terlebih dahulu, silahkan simak videonya sampai selesai. Dan Umi ingatkan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channelnya dan hidupkan lonceng notifikasinya supaya sahabat semua mendapat info terbaru dari video-video terbaru Umi. Karena akan ada video-video home tour lainnya tentang rumah kayu ataupun nuansa kampung rumah kayu. Terima kasih. Oke, next kita lanjut ke home tournya. Yang pertama Umi mau spill bagian atas balkon di belakang seperti ini ya sahabat penampakannya. Tuh. Kemudian dari balkon belakang ini terlihat ada sebuah tangga yang melingkar. Dan di bagian belakang sekali terdapat dua buah pintu kayu. Yang mana pintu kayu ini dimodifikasi atau dibuat dengan desain yang berlobang-lobang seperti itu ya sahabat. Seperti ada tempat sirkulasi udaranya. Jadi ya begini ya penampakan dari belakang balai perapatan ini ya sahabat. Kemudian kita lanjut bagian samping. Di sini ada meja dan kursi, itu tempatnya petugas yang jaga kali ya untuk menyambut tamu. Tapi kebetulan hari ini hari Jumat Umi home tournya. Jadi agak sepi dan ini mungkin jam istirahat gitu ya. Terus di bagian samping ini sahabat bisa lihat ada tangga yang melingkar. Nanti Umi bakal bawa teman-teman naik ke atas ke balai perapatan utamanya dari tangga ini. Tapi sebelumnya kita home tour dulu bagian sampingnya. Luar biasa ya sahabat pemandangan dari tangga melingkar ini. Nah, begini dia ya sahabat penampakannya hingga ke atas. Sangat unik sekali karena tangga ini merupakan perpaduan dari tiga nuansa, yakni Timur Tengah, Arab, dan Eropa serta Melayu Riau itu sendiri. Nah, kita lanjut ke bagian samping. Jadi begini sahabat, selain ada pilar-pilar besar, juga terdapat tonggak-tonggak kayu, tiang-tiang kayu di bagian luarnya. Dan kemudian di sini masih terdapat pintu kayu dengan model yang masih sama. Itu sahabat bisa lihat bersama. Dan yang paling unik di sini Umi mau spill sedikit buat pemanis mata. Ini ada sebuah kereta kencananya Cinderella. Bercanda ya sahabat. Ini merupakan kereta kencananya Sultan Siak. Terdapat lambang kerajaan Siak di depannya, yang mana kereta ini digunakan oleh Sultan Siak untuk berkunjung ke daerah kampung-kampung terdekat ataupun bepergian dari istana ke balai perapatan ini. Nah, begini dia ya sahabat penampakan dari sampingnya. Oke, Umi mau spill sedikit kereta kencananya. Ternyata sahabat tidak luput dari yang namanya kayu. Karena di sini sahabat bisa lihat semua, ini tempat alas duduknya itu dibuat dari kayu. Ini mungkin sudah ada yang direnovasi ya sahabat semua. Walaupun ini mungkin bukan replika asli ya, tapi mungkin sudah ada yang direnovasi karena ya sesuai dengan perkembangan zaman itu kalau kayu mungkin ada yang keropos atau gimana gitu ya. Sangat-sangat unik ya sahabat. Nggak nyangka aja kalau di tempat Umi itu punya nilai sejarah yang sangat tinggi seperti ini. Buat sahabat-sahabat yang belum pernah nyampe ke Isya,
Riau, boleh dong sekali-sekali mampir ke Siak, lihat-lihat istana, balai perapatan, makam raja atau masjid rajanya, kapal. Umi sekalian promosi, ya siapa tahu aja kan, karena Siak itu merupakan tur pariwisatanya internasional, banyak orang-orang luar negeri yang senang datang ke sini. Jadi buat kita yang lokal kenapa tidak, kan begitu? Oke, kita lanjut ke spill rumah kayunya. Nah, di bagian samping ini sahabat menuju ke arah depan. Ini masih terdapat banyak pintu dan di sini malah lebih banyak lagi. Di sini ada 3 buah pintu ya sahabat. Dibanding yang belakang dan samping yang tadi itu cuma 2. Di sini terdapat 3 dengan model dan ukuran yang sama. Dan warna yang masih dengan nuansa yang sama. Tuh, Umi penasaran sekali pengen masuk ke dalamnya seperti apa. Tapi kita spill dulu bagian luarnya. Nah, karena udah lama sekali Umi nggak ke sini ya. Terakhir 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Nah, seperti ini sahabat. Nah, ini penampakan samping lagi. Bangunan yang ini sedikit memojok sekitar 2 pintu ya sahabat. Kemudian ada lagi bangunan yang di tengahnya itu terlihat dari sini ada pintunya 1, itu juga memanjang ke arah ke depan memiliki 3 pintu. Di sini juga ada 3 pintu, Masya Allah. Sayangnya Umi nggak ngitung seberapa banyak pintunya ya. Karena yang di bawah ini isinya di ruangan itu ya pintu-pintu semua dan Umi kurang tahu di dalamnya seperti apa. Apakah setiap pintu memiliki ruangan tersendiri atau memang untuk satu ruangan itu dengan desain pintu yang banyak, kurang tahu juga. Karena setiap kali Umi kesini Umi nggak pernah masuk ke bagian bawah ini karena ketika kita naik tangga tadi kita langsung menuju ke balai perapatan utama di bagian atas. Nah, ini Umi spill sedikit bagian atasnya. Itu yang ada cat putih itu balkonnya, kemudian ini atap dari balkon tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Umi mau segera mengajak sahabat semua melihat bagian atasnya. Umi juga udah penasaran karena udah lama banget ya. Dan ini dia tangga melingkarnya. Tangga ini sahabat merupakan ciri khas juga dari istana kerajaan Siak ya sahabat. Karena selain di balai perapatan ini terdapat 2 buah tangga yang sama di dalam istana Siak Sri Indrapura. Nah ini sahabat tempat pegangannya ini juga masih tetap dengan nuansa kayu. Kecuali ini Umi sangat suka dengan ukirannya ini besi ya sahabat. Ukiran dengan nuansa Timur Tengah, nuansa Arab-Arab begitu. Karena Sultan Kerajaan Siak ini merupakan garis keturunan yang masih ada darah-darah Arabnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kerajaan Siak atau sultannya itu masih sambung nasab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begini dia sahabat penampakan dari bagian atas melihat ke bawah dari jenjang melingkar ini. Dan Umi suka bagian lantai dari tangga ini pun meski dari besi juga dicat dengan nuansa coklat kayu. Tara, ini dia ternyata sahabat, kita sudah nyampe di bagian balkon atas. Nah, ini balkonnya sahabat ya. Ketika sampai di sini kita langsung disambut dengan banyak pintu-pintu lagi seperti di bawah tadi. Dan ada nuansa yang sedikit berbeda. Kalau di bawah tadi kita dikelilingi pilar-pilar tinggi menjulang gitu besar-besar. Di sini kita dikelilingi dinding separuh kayu yang dikombinasi dengan kaca ya sahabat. Karena hampir semua dari balkon ini di luarnya ditutupi dengan jendela kaca. Tuh sahabat bisa lihat semua.
kaca semua. Dan kacanya ini ada yang bisa dibuka, ada yang permanen. Kemudian di bagian atasnya, bagian atap atas, langit-langitnya seperti ini. Platformnya ini mungkin sudah dimodifikasi ya sahabat, menggunakan triplek sepertinya, yang dikombinasi dengan kayu. Terus di sini juga dindingnya kayu ya sahabat ya, yang dicat dengan warna kuning air. Kemudian ini jendela menuju ke arah belakang. Itu kelihatan sekali jalan-jalan menuju Istana Siak. Dan ini atap gentengnya. Terus di ujung atap itu ada ukiran-ukiran begitu ya sahabat. Itu merupakan ciri khasnya atap rumah Melayu. Nah, ini yang Umi bilang bisa dibuka. Ini yang warna hitam ini ada buka, ada kuncinya. Tapi yang seperti ini krem, ini permanen. Kacanya sudah menyatu gitu ya sahabat. Tuh bagian belakang dari samping juga kelihatan full kaca juga. Unik sekali ya menurut Umi. Ini pemandangan di bawahnya, Umi spill sedikit. Oke, next kita lanjut melihat dari belakang, pemandangan dari belakang sebelum kita masuk ke bagian utama. Jadi di bagian tangganya, bagian atas itu dibikin pagar seperti ini ya sahabat. Masih dengan nuansa kayunya. Nah, ini di sini juga masih terdapat banyak pintu-pintu. Oh ya, terdapat perbedaan ya sahabat antara pintu-pintu yang di bawah tadi dengan yang di atas ini. Karena di bagian atas ini pintunya dikombinasi dengan kaca seperti ini ya sahabat. Terus, menurut Umi ini unik sekali buat kita coba ya untuk bagian rumah kita. Karena cantik menurut Umi dikasih gorden seperti itu. Untuk bagian sekat di dalam rumah gitu ya. Suka sekali. Karena kebiasaan kita kan kebanyakan maksudnya itu ya pintu itu ya nggak ada kacanya gitu ya. Kalau pintu kaca ya pintu kaca beneran. Oke, Umi lanjut spillnya. Nah, ini penampakan dari atas ke arah belakang. Ini di sini juga ada pintu-pintunya. Ada 3 buah pintu. Kemudian ini bagian atas. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa Umi bilangnya ini bagian belakang, sementara ini jalan arah menuju jalan gitu ya. Karena dulunya itu sahabat, ini bagian belakang. Karena pada zaman kerajaan, transportasi yang dipakai di kerajaan Siak itu kebanyakan dari laut. Jadi buat para tamu-tamu atau datuk-datuk panglimanya itu kalau hadir itu kebanyakan dari laut kalau diundang di Balai Perapatan gitu ya sahabat. Jadi nanti di depannya ada tangga besar yang langsung menuju ke pinggir laut. Nanti kita bakal coba Umi bawa turun ke sana karena tangganya cukup unik, pemandangannya cukup amat sangat indah. Tapi sebelumnya kita masuk ke ruang utama dulu. Nah, pintu utama dari sini. Assalamualaikum. Nah, begini dia ya sahabat. Ini yang merah-merah yang di pagar tempat kursi duduknya raja atau sultan Siak. Ya, seperti itu. Itu. Kemudian bagian atas dindingnya seperti ini, ada ukiran dari kayu dengan nuansa coklat, kombinasi coklat, hijau dan kuning air. Karena kerajaan Siak itu identik dengan warna kuning ya sahabat. Nah, seperti ini dia. Dan di dalam ini sahabat paling identik atau banyak hiasannya itu dihias dengan kaca sahabat. Umi juga kurang tahu kenapa begitu banyak kaca di ruangan Balai Perapatan ini. Fungsinya untuk apa? Apakah ini memang ada sejak pada zaman dahulu atau bagaimana?
Tapi sahabat bisa lihat semua tuh, di atas juga ada kacanya. Tuh, di setiap kursi itu ada kaca-kacanya. Nah, begini dia sahabat semua penampakan full dari ruang utama Balai Perapatan ini. Lengkap sekali dengan tirai-tirai kuningnya, gardennya, dan kaca-kaca. Nuansa kerajaannya kelihatan sekali. Terus banyak terdapat kursi-kursi kayu seperti ini dengan ukiran-ukiran seperti itu. Umi juga kurang tahu sih, sebenarnya 4 tahun atau 3 tahun yang lalu Umi kesini, ruangan-ruangan ini dilapisi karpet berwarna hijau. Dan untuk kursinya juga, kalau nggak salah Umi itu ada seperti bantal-bantalnya. Tapi kenapa nggak ada? Mungkin sedang diperbaiki atau bagaimana, kurang tahu juga. Terus kita lanjut nih, Umi mau spill bagian atas yang paling amat sangat menyita perhatian Umi. Yang mana Umi dulu sebelumnya juga pernah mengambil gambar tentang pemandangan bagian atas ini, karena Umi sangat suka sekali dengan nuansa sedikit pink-pink seperti itu dengan hijaunya itu, terus warna coklat dan ukiran ala-ala Timur Tengah itu Umi sangat-sangat suka sekali. Dan ini untuk yang sedikit simpelnya, tetap Umi suka. Dan Umi juga berpikiran mungkin suatu saat kalau Umi membangun rumah kayu, Umi pengen di bagian atasnya itu seperti ini. Warnanya juga Umi maunya seperti ini, menurut Umi bagus sekali. Dan buat sahabat pecinta rumah kayu juga boleh kayaknya mengambil inspirasi yang unik-unik dari bangunan rumah kayu Balai Perapatan Sultan Kerajaan Siak ini. Dan ukiran-ukirannya cukup menarik menurut Umi, jarang sekali ya, karena itu memang ciri khasnya ukiran dari Timur Tengah. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Di sini masih ada satu ruangan di samping kiri. Dulunya Umi nggak tahu ini tempat apa. Yang jelas ini seperti kamar gitu ya. Kamar besar gitu. Yang mana sekarang dimanfaatkan untuk menaruh pajangan-pajangan gambar Kesultanan Siak. Dan masih ada terdapat beberapa kursi juga. Apakah ini dulu tempat permaisuri yang ikut Sultan sedang rapat atau bagaimana ya? Tapi Umi suka ruangannya bagus. Dan Umi paling senang ini, teman-teman bisa lihat model cara pasang papan dindingnya itu yang dipasang dengan model berdiri tegak begitu ya sahabat. Karena menurut Umi dipasang seperti itu punya nilai ciri khas tersendiri dan terlihat lebih rapi gitu ya. Dan ini juga menurut Umi juga bagus untuk kita ambil inspirasinya. Kemudian untuk bagian atas dari ruangan ini itu sedikit berbeda dengan ruang utama. Lebih terlihat simple tapi masih dengan nuansa kuning dan coklatnya. Serta platform yang dibuat dari kayu papan gitu ya. Terus kita lanjut lagi ke ruangan satunya, karena di ruang atas utama Balai Perapatan ini memiliki 3 ruang, yang mana ruang utama dan ruang kiri dan kanan dari bagian utama. Nah, ini kita sudah di bagian kanannya, masih dengan nuansa yang sama, kursi kayu, terus dinding yang berdiri tegak. Penyusunannya, kemudian di sini juga masih ada balkon seperti yang di sebelah kiri tuh, karena di sekeliling bangunan ini memang dikelilingi balkon yang ditutupi dengan dinding kaca. Oke, kita lanjut lagi spill-spillnya. Ini Umi mau mencoba mengambil view dari depan, pemandangan dari depan ke seluruh ruang utama ini.
Sebelum nantinya Umi mau mengajak sahabat semua melihat view dari depan. Nah, bagaimana indahnya kita spill ini dulu ya. Nah, begini dia sahabat pemandangan di dalam ruang utama balai perapatannya. Luar biasa. Oke, next. Umi nggak sabar mau ngajak teman-teman melihat pemandangan dari depan. Tada, begini dia sahabat semua, para pecinta rumah kayu, para pejuang rumah. Nah, ini dia tangga utama yang menuju ke ruang perapatan utama dari Balai Perapatan Kerajaan Sultan Kerajaan Siak ini. Nah, sahabat bisa melihat langsung view pemandangan Sungai Siak. Ini. Jadi langsung di pinggir laut seperti itu ya sahabat, di pinggir sungai. Nah, begini dia pemandangannya. Oke, kita turun ya, biar kita melihat dari bawah. Tuh, begini dia sahabat pemandangannya. Oke, Umi coba turun lagi. Sampai ke bawah sekali. Buat sahabat yang belum pernah nyampe ke sini, coba-cobalah jalan-jalan ke Siak. Nah, ini dia sahabat. Di sini terdapat sebuah pagar ya. Tuh, begini dia pemandangan dari hadapan, dari depan, dari Balai Perapatan Kerajaan Siak ini. Langsung disambut dengan tangga yang begitu besar ya sahabat ya. Berbeda dengan bagian belakang tadi, kita disambut dengan tangga melingkar. Nah, ini cukup indah sekali view-nya sahabat, cukup unik sekali model bangunannya. Nih, Umi coba naik lagi, masuk lagi. Nanti Umi bakal turun dari tangga yang lain ya sahabat. Karena kita naiknya tadi dari tangga yang melingkar, nanti pas turunnya Umi bakal ngajak sahabat turun dari tangga yang satunya lagi. Ini ukiran di ujung atapnya luar biasa. Terus ini pintunya unik sekali menurut Umi, ada aksen kayu-kayunya, ada bunga-bunganya. Luar biasa, suka. Dan ini untuk arah menuju turun dari sebelah kanannya, Umi coba lewat balkon sebelah kanan dulu. Ini. Terus di sini ketemu lagi sama ruangan ruang yang seperti kamar tadi. Umi lewat sini aja kayaknya ya, biar lebih cepat. Ini di sini kan nembus ya, banyak-banyak pintu-pintunya itu. Terus di sini ada gambarnya Sultan, masih kecil, cakep ya. Terus Umi nyampe ke pintu sini yang langsung disambut oleh tangga. Nah, begini dia sahabat tangga turun dari bangunan ini. Yang mana tangga turunnya tidak sama dengan yang pas kita naik tadi, yang melingkar. Yang mana untuk tangga turun dari bagian samping kanan ini full terbuat dari kayu semua ya sahabat. Sahabat bisa lihat di sini. Mau lantai ataupun tempat pegangannya itu full dari kayu semua. Dan ini sedikit Umi spill seberapa besar alas dari lantai bangunan atas bangunan dari Balai Perapatan ini. Nih, besar sekali sahabat. Hampir 1 jengkal Umi ya. Nah, kita coba turun. Ini kita turunnya di bagian samping kanan, nanti menuju ke bagian belakang. Oke, sebelumnya ini kita sudah berada di penghujung kayaknya ya. Dan Umi mau ucapkan terima kasih dulu buat para sahabat pencinta rumah kayu, para pejuang rumah. Terima kasih sudah tetap setia menonton setiap video-video terbaru dari Umi. Semoga setiap video Umi dapat menginspirasi dan memberi ide-ide baru buat para pencinta rumah kayu, para pejuang rumah, ataupun tukang rumah kayu. Dan ini Umi sudah sampai di bagian belakang pemandangan fullnya.
Dan ini dia penutup dari video Umi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.